saya ya membenarkan ya selama ini apa yang terjadi gitu. Kalau kita lihat drama-drama politik kan mulai dari Mahkamah Konstitusi gitu. Sehingga pertanyaan kita ya, siapa yang membuat drama ini gitu? Siapa sutradaranya? Jangan-jangan dia sutradara, dia penulis skenario, dia juga sutradara, dia juga pemain di dalam drama ini gitu. Memang akhirnya kita lihat bahwa drama ini sangat tidak menguntungkan buat pembangunan demokrasi kita gitu. Dan itu saya bisa melihat itu sebagai sebuah provokator. Tapi kalau banteng jangan diganggu. Banteng ini kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun dia brutal itu banteng. jadi banteng itu nggak ada cengeng-cengeng itu. Banteng itu cuma kalau dia diam jangan diganggu, itu berbahaya. Pesan saya dan slogan semua relawan akan menyangga, Pak, tenang. Kami masih ada di sini. Relawan besar seluruh pelosok negeri sudah saya jajahi. Bapak nggak percaya? Bapak lihat, semua harus lihat bagaimana saya keliling Indonesia. Bahkan saya sudah menciptakan 5 negara untuk dukung Bapak. Yang ada di luar negeri pun tetap solid mendukung Bapak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sebusuk apapun fakta soal permainan pelanggaran etika oleh pamannya Mas Gibran yang adalah anak kandung Jokowi yang sulung itu, tetaplah fakta yang harus diangkat terus-menerus. Tapi Gibran kok menganggap itu fitnah ya? Saya kira ini jadi sebuah presiden buruk bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Bukan hanya balik ke titik nol, melainkan mundur lebih parah daripada Orde Baru. Jadi jangan sembarangan menyebut relawan Ganjar bikin fitnah, karena kami hanya memaparkan fakta berikut. Ada fakta-fakta yang menjijikan. Fakta pertama, Gibran lolos karena putusan MK yang melibatkan pamannya sendiri. Sini sudah ditulis dengan jelas oleh MK. Kalau disingkat jadi MK, jangan ngeres bacanya. Ya, kedua, pendaftaran KPU Prabowo Gibran dilaksanakan setelah Gibran diputus oleh MK untuk boleh masuk ke kontestasi Pilpres. Kontestasi Pilpres ini memang sudah disetting agar Gibran bisa dipilih oleh sepecundang Pilpres 2 kali. Setelah fakta, mari kita masuk ke dalam opini-opini publik. Ini mengerucut kedua opini yang saling mendukung satu sama lain, membuat Ganjar dan Mahfud namanya naik jelas. Ada kecurangan yang akan terjadi kalau begini lantik saja. Kalau begitu, opini pertama didasarkan pada fakta bahwa MK tidak mengabulkan batasan maksimal usia cawapres di bawah 70 tahun. Prabowo tetap bisa lanjut. Kenapa banyak yang beropini bahwa memang si tua Prabowo yang sudah di atas 70 tahun itu masih nafsu untuk berkuasa? Memang nafsunya ini nggak tanggung-tanggung. Jokowi yang sempat dituduh PKI anak orang Singapura oleh gerombolannya pun dijilat opini kedua. Dan fakta bahwa MK meloloskan Gibran itu memang membuat masyarakat muak sama semuanya. Jadi bagaimanapun, apa yang dikatakan pendukung Ganjar dan Mahfud MD adalah sebuah fakta. Jikapun opini, maka opini mereka betul kok. Bagi relawan Ganjar Pranowo nggak usah khawatir. Apa yang kalian bicarakan soal pemimpin karbitan yang uangnya banyak, itu fakta kok. Nggak ada yang fitnah. Selama itu berdasarkan fakta-fakta lapangan, intinya memang hal tersebut dilakukan demi meloloskan putra mahkota. Asalkan kita tetap berdasarkan fakta lapangan yang ada dan pada keputusan MK yang menganggap ada pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh iparnya Jokowi. Prabowo, Gibran, jelas pasangan karbitan. Itu fakta. Kalau masih dibilang hoaks, artinya mereka yang panik. Ganjar Mahfud yang paling baik dipilih kriteria yang berasal dari kewarasan rakyat. Itu juga sederhana, nggak pelik, nggak rumit, ataupun berbalut kata yang nggak jelas. Nggak ada isunya kali ini membidik 3 harapan peranan dalam ranah akademisi, pejabat publik, dan politisi rakyat. Melihat dengan perangkat pencara, di badannya ada yang dilihat, didengar, dialami, dirasakan, dan kejadian dalam hidup. Nyatanya yang tidak mudah dan seleluasa orangnya.
dan seleluasa para orang pintar dan kaya raya. Dalam bahasa akademis, metode untuk memperoleh kebenaran dan membangun sebuah sepengetahuan lewat jalur ini disebut dengan pendekatan empiris. Ya, penelusuran terhadap rekam jejak akademis Profesor Mahfud memang menggiring. Saya menemukan sebuah kebenaran dan kenyataan akademis berupa probosan, pemikirannya yang melengkapi, perspektif tata negara dengan kombinasi hukum dan politik, sehingga punya sudut pandang yang lurus, lengkap, dan konvensif untuk menunjang jabatannya sebagai Menko Polhukam sipil pertama yang menjabat posisi ini. Sumber penelusuran di ranah pejabat publik yang membidangi politik hukum dan keamanan juga pernah diperagakan dengan praktis, efektif pada kasus membela rakyat yang membela diri hingga sanggup membunuh bekal yang hendak merampoknya. Sebusuk apapun fakta soal permainan pelanggaran etika oleh pamannya Mas Gibran yang adalah anak kandung Jokowi yang sulung itu, tetaplah fakta yang harus diangkat terus-menerus. Tapi Gibran kok menganggap itu fitnah ya? Saya kira ini jadi sebuah presiden buruk bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Bukan hanya balik ke titik nol, melainkan mundur lebih parah daripada Orde Baru. Jadi jangan sembarangan menyebut relawan Ganjar bikin fitnah, karena kami hanya memaparkan fakta berikut. Ada fakta-fakta yang menjijikan. Fakta pertama, Gibran lolos karena putusan MK yang melibatkan pamannya sendiri. Ini sudah ditulis dengan jelas oleh MK. Kalau disingkat jadi MK-MK, jangan ngeres bacanya. Ya, kedua, pendaftaran KPU Prabowo Gibran dilaksanakan setelah Gibran diputus oleh MK untuk boleh masuk ke kontestasi Pilpres. Kontestasi Pilpres ini memang sudah disetting agar Gibran bisa dipilih oleh sepecundang Pilpres 2 kali. Setelah fakta, mari kita masuk ke dalam opini-opini publik. Ini mengerucut kedua dua opini yang saling mendukung satu sama lain, membuat Ganjar dan Mahfud namanya naik jelas. Ada kecurangan yang akan terjadi kalau begini lantik saja. Kalau begitu, opini pertama didasarkan pada fakta bahwa MK tidak mengabulkan batasan maksimal usia cawapres di bawah 70 tahun. Prabowo tetap bisa lanjut. Kenapa banyak yang beropini bahwa memang si tua Prabowo yang sudah di atas 70 tahun itu masih nafsu untuk berkuasa? Memang nafsunya ini nggak tanggung-tanggung. Jokowi yang sempat dituduh PKI anak orang Singapura oleh gerombolannya pun dijilat opini kedua. Dan fakta bahwa MK meloloskan Gibran itu memang membuat masyarakat muak sama semuanya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.